malu ngomong itu gitu loh, malu. Apalagi mempublikasikan seolah sudah hebat, udah mana ngomongnya belepetan lagi. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang ini suatu peristiwa atau fenomena yang pelik ya, antara dua manusia dan mungkin di belakangnya. Jadi kalau saya katakan mungkin di belakangnya, ada di belakangnya yang mempromosikan atau mempromotori gitu loh. Karena peristiwa ini kan kalau saya selama ini kan saya ikuti terus ya. Ini kan peristiwa kan beberapa tahun yang lalu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Sebenarnya saya tuh geli dengar cerita seperti ini gitu. Antara dua anak manusia yang kita belum jelas komposisi pastinya ya. Terus tiba-tiba booming pada saat sekarang ini. Saya kalau ambil dari satu sisi ya, dari sisi Lisanya ya. Kalau ini baru bangun tidur atau apa? Kenapa baru peristiwa sekarang seperti kayak gini baru booming dipublikasikan? Ada apa maksud faktor di belakang ini? Yang kedua, kan tahu siapa namanya Ridwan Kamil selama ini siapa. Kenapa baru sekarang dia ngomong? Ya kalau dia tahu tuh kan dia kan sudah tahu bahwa posisinya Ridwan Kamil itu apa. Dia kan seorang wanita yang dewasa. Kenapa mau melakukan itu? Seketika dia melakukan itu berarti dia berani bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Karena dia bukan anak kecil. Nggak ada unsur paksaan. Kalaupun itu terjadi ya. Kalaupun itu terjadi. Nah, ini peristiwa ini kan peristiwa manusia yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Dan sering dilakukan orang banyak kok. Kenapa dia boomingkan sekarang mentang-mentang Ridwan Kamil itu public figure? Saya bukan membela Ridwan Kamil sini, tapi suatu hal yang tidak elok sebagai seorang wanita. Ya. Wanita sama dengan menjatuhkan dirinya sendiri pada saat dia melakukan seperti kayak gini. Berarti kamu wanita nggak benar. Menurut saya begitu. Kalau saya kan ngomong belak-belakan. Kalau wanita kau benar, harusnya kau malu untuk ngomong seperti ini. Dan tidak ada sangkutan risalah hukumnya, nggak ada. Apa yang mau dituntut sama Ridwan Kamil di sini? Emang diperkosa? Emang dipaksa? Kan enggak, kan berjalan terus. Kenapa tiba-tiba sekarang dia muncul? Ada apa di belakang ini? Saya yakin dan percaya bahwa ini akan berjalan seperti itu. Percaya aja dengan saya bahwa perbuatan yang dia lakukan ini sudah perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Ada niat-niat tertentu di belakang ini. Saya berharap juga daripada kita nih ya, lawyersnya ini ya berpikir juga gitu loh. Kita ini laki-laki loh. Jadi kita harus berkaca kepada apa yang kita lakukan gitu loh. Itu dari sisi sananya ya. Dari sisinya Ridwan Kamil sendiri, dia seorang public figure dan dia harus bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh Lisa tersebut gitu loh. Ya, menurut hemat saya, alangkah suatu hal yang sangat-sangat apa ya, sangat sumir sebenarnya, lucu kedengeran gitu loh. Padahal Ridwan Kamil sudah beberapa tahun lagi menjadi seorang gubernur dan lain sebagainya, sampai sekarang mencalonkan diri jadi calon gubernur. Gak booming, sekarang booming. Tujuan tertentunya apa? Menurut hemat saya, Ridwan Kamil itu harus berdiri tegak. Kalau memang seandainya benang merahnya terbukti nanti bahwa ini adalah sudah menggiring kepada pencemaran nama baik, menggiring kepada daripada Ridwan Kamil, tuntut balik saja. Pencemaran nama baik, tuntut dia. Ini yang sangat-sangat saya anggap yang sangat-sangat tidak manusiawi. Sebagai seorang, bukan gara-gara saya seorang laki-laki, tapi nggak pantas lah ya. Kecuali kalau peristiwanya sekarang dia sudah ngomong, baru ini peristiwa udah 4 tahun yang lalu. Waktu enak-enak aja nggak ngomong. Kalau sekarang ya apa adanya aja. Lagi dia seru-serunya nggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ada apa dengan kamu? Ini yang perlu harus didalami gitu loh, kira-kira gitu ya. Pak Jendral, kalau dari kemarin preskon itu kan dia kan begitu vulgar dan belak-belakan ya. Dan itu juga ketika teman-teman media bertanya, ada nggak bukti chatnya? Sudah terhapus, jawabannya seperti itu kan. Dan ini bisa menjadi pidana nggak sih pada akhirnya? Sudahlah, saya kan sudah ikuti semua.
Menurut hemat saya, pihak Ridwan Kamil ambil langkah hukum. Jangan diem aja, jangan hanya kasihan dong daripada karir dia sendiri, kasihan daripada kalau tidak bergerak, tidak membuat satu langkah. Lucu saya bilang tuh, ya. Sekali lagi saya bilang lucu, seorang wanita tiba-tiba bicara seperti kayak gitu, ada apa? Dia bukan anak kecil, dia orang dewasa. Ditanya ini udah terhapus, ditanya ini udah terhapus. Dihapus di mana? Apa dihapus di dalam dunia gelap apa? Ya, ini kan lucu kan gitu. Jadi buat yang dari sini melihat dan menganalisa bahwa itu ada kejanggalan dalam preskon. Menurut hemat saya seperti itu ya. Pokoknya ada, terlepas benar atau tidak, sudah ada niat tertentu untuk menjatuhkan Ridwan Kamil. Itu inti critical point-nya. Dan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak akan berbuah hasil. Percaya dengan saya. Oke, mungkin lebih baik bisa bangun dari mimpi ya, seperti itu dalam artian. Ya bermimpi lah. Kamu ngapain sama Ridwan Kamil? Segera bangun berarti ya. Mohon maaf aja, lebih cantik istrinya. Saya lihat kok dari Ridwan, dari yang bersangkutan saya udah lihat mukanya kok. Tapi kan ini pertanyaan masalah anak, Pak. Sudah pasti. Ya. Masalah kayak gitu kan harus betul-betul diverifikasi benar gitu loh. Dan sekarang baru dia bicara, yang paling ironis itu aja. Sekarang baru bicara, kemarin-kemarin kemana aja? Kemarin-kemarin hilang tanpa bekas. Kalau saya memperhatikan tuh ada sesuatu di balik ini. Apakah ada kemungkinan unsur pemerasan dan lain sebagainya? Jangan mau, Ridwan Kamil harus berdiri tegak. Nggak ada relevansi hukumnya, nggak ada. Oh ini kalaupun terjadi perbuatan sama-sama suka, sama-sama orang dewasa kok, hukumnya di mana? Nanti kasarnya mohon maaf, lo kan gua bayar, kalau gitu gimana kira-kira? Nanti kalau lo gua bayar makanya lo mau, berarti kan sama dengan apa kira-kira tuh? Titik-titik. Tanda kutip kan? Iya. Nah, harusnya malu ngomong itu gitu loh, malu. Apalagi mempublikasikan Solon sudah hebat, mempublikasikan udah mana ngomongnya belepetan lagi, ngomongnya kagak jelas lagi, ditanya A jawabnya B. Nah, ini kan kelihatan sekali nih kan, kayak seperti di skenario kan gitu loh. Saya nggak peduli bayar dengar nggak apa-apa gitu kan.